Pak Mustafa atau Pak Gaddafi? Enggak, Gaddafi? Oh, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati teman-teman Komisi 10. Kemudian juga yang saya banggakan, para pahlawan pendidikan Indonesia yang luar biasa bersusah payah untuk terus mendorong perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia, walaupun dalam kondisi puasa, kondisi yang ya boleh dikatakan tidak mengurangi semangat kita untuk terus berjuang. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Hasnah ini, berkenaan tadi apa yang disampaikan, jadinya biar ini bisa terang benderang, Bu. Jadi permasalahannya bisa kita tahu bersama. Tadi disampaikan ada kegaduhan dalam pengangkatan kembali gitu. Masalah kontrak, masa kontrak. Kan ini ada yang Ibu tadi menyampaikan ada yang gunakan kewenangan. Nah, ini apa, Bu? Izin, Pak. Ya. Terima kasih. Banyak dari anggota-anggota kami karena kalau Palembang 5 tahun. Nah, jadi ada yang daerah-daerah lain yang cuma 1 tahun, 2 tahun. Nah, mereka ini diberikan perpanjangan, tapi ada cuannya. Jika tidak ada cuannya, tidak akan diperpanjang. Banyak diberbelit-belitnya. Jadi maksud saya, stop perpanjangan ini, langsung bilanglah di situ sampai kita pensiun, selesai urusan. Tidak ada lagi pemerintah daerah atau oknum-oknum itu menggunakan kesempatan seperti ini. Observasi harus memakai duit. Jadi kasihan yang tidak mampu, kami yang miskin ini tidak akan bisa menjadi ASN kalau tanpa duit. Observasi begitu juga penempatan STJ. Terus sekarang ini penempatan itu sudah ada yang menelpon minta 30 sampai 50 kalau mau mendapatkan di induk. Dan saya bilang sama teman-teman, tidak usah tanggapi, kalau ada terjadi begitu kita laporkan. Oh, Terima jadinya kasih. ada oknum cuannya itu ya? Ya benar. Sampai 30, 40 apa itu? 50 Juta. 30 sampai 50 juta? Iya, supaya mereka itu ditempatkan di induknya. Sedangkan waktu itu TMT 2022 ke bawah, kami sudah kesepakatan dengan Kemendikbud tidak akan digeser lagi. Masih tetap di induk. Nah, mereka ini menggunakan kesempatan itu. Mereka sudah tahu memang dia di induk. Tapi untuk supaya mendapatkan lagi pundi-pundinya itu tanpa perasaan, dia menelpon teman-teman. Jadi 30 juta itu nabung berapa tahun? iya. Sampai dari Sumatera Utara itu, Pak, sampai menjual sawahnya 50 juta. Nah, saya bilang, kenapa kamu seperti itu? Saya belum kenal ibu. Dia bilang, kalau saya sudah kenal ibu, dia bilang, pasti saya tidak akan terjebak seperti itu. Itu makanya saya waktu sharing dengan Ibu Nunu, Ibu Nunu kalau bisa mengeluarkan surat edaran itu taruh situ. Tidak dipungut biaya apapun. Jadi tidak berani lagi honorer yang siluman ini atau oknum-oknum ini menggunakan kesempatan tersebut. Terima kasih. Baik, pimpinan. Nah, ini kan jadi terang benderang gitu. Tadi Bu Hasnah ngomongnya kan kita belum tahu angka sampai 30 sampai 50 juta. Serem juga kita dengarnya itu. Kemudian juga oleh karena itu ini menjadi catatan kepada kita. Tentunya ini menjadi evaluasi, menjadi kajian kenapa masa pengangkatan dari P3K ini. Jadi menjadi dasarnya. Kemudian juga ini harus kita dorong, diawasi bersama, jangan sampai terjadi lagi pungutan-pungutan yang dilakukan dalam perpanjangan maupun juga pengangkatan P3K. Kemudian juga saya tadi banyak sekali masukan-masukan yang cukup luar biasa, yang memang itu hal yang seharusnya gitu, kayak masalah baju seragam gitu, kan itu juga agak sedikit aneh ya. Ada yang sama-sama guru, ada yang pakai warna apa, dan ada yang pakai warna apa. Iya. Kemudian juga dalam penentuan golongan ya berkenaan dengan jenjang pendidikan, ini penting. Memang guru-guru kita harus memiliki kualitas standar yang semakin baik
Misalnya dia pingin sekolah semacam, masa kita batasi mereka untuk wah kamu sekolah juga nggak ada penghargaan yang berbeda gitu. Sedangkan kita mendorong agar para pendidik kita mempunyai kompetensi yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu, terima kasih Ibu atas masukannya semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup ya. Ini Pak Ketua, silakan Pak Ketua memberikan arahan lah gitu. Enggak, 1 menit Pak Fikri. Terima kasih Pak Fikri, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan yang baik ini dari semua forum guru kita. Saya tadi agak bersyukur ada 2 forum yang tidak bisa hadir Pak Fikri karena jauh-jauh ini, Sumatera Utara tidak bisa hadir, sama Sulawesi Selatan, Masya Allah. Saya kira cukup diwakili oleh teman-teman. Oh, ada ya? Oh, Medan. Sumut ada sendiri, terus Medan ada sendiri. Bukan karena apa-apa, karena saya membayangkan ya perjalanan cukup jauh, karena itu saya apresiasi, tepuk tangan untuk ibu-ibu semua ini. Luar biasa, bikin kita terus terenyuh. Yang pertama, lagi-lagi ini memang soal tindakan afirmasi dan keberpihakan. Kalau ada itu sih selesai semua, Bu. Jadi kenapa ini berlarut-larut, program 1 juta yang tadinya setahun direncanakan ini sudah larut menjadi 3 tahun. Menuju berapa tahun ini berarti? Menuju 4 tahun Pak Fikri. Padahal skemanya waktu itu kita sepakati 1 tahun sebenarnya. Jadi Enceng Nurroji tadi sudah menyampaikan sangat detail. Tadi termasuk Mas Mujib sebagai senior di sini semua. Jadi masalahnya masih tidak terurai dengan baik. Nah karena itu poin pentingnya sebenarnya kenapa dulu kita melakukan raker berkali-kali, kita minta ada afirmasi yang sudah mengabdi lama, yang tadinya nggak ada afirmasi sama sekali, dan seterusnya. Itu memang sejak dari awal kira-kira Kemendikbud merasa rekrutmen 1 juta guru ini sudah sesuatu yang luar biasa. Nah, padahal menurut kami tidak cukup. Gitu. 1 juta guru ini baru akan luar biasa kalau di dalamnya adalah ada tindakan afirmasi kepada guru-guru kita yang sudah mengabdi lama. Begitu fresh graduate dikasih ruang yang sama, ditempatkan yang sama dengan model tes yang sama, menurut saya semakin tidak sesuatu yang 1 juta guru honorer ini rekrutmennya gitu. Nah, karena itu sekali lagi kita akan meminta kepada Kemendikbud, Panselnas untuk menggunakan tindakan afirmasi. Baik yang tadi misalnya yang berstatus P dan seterusnya itu. Kalau tanpa itu semua regulasi jatuhnya akan seperti yang sudah-sudah. Centang perenang tidak menyelesaikan secara keseluruhan. Ini catatan yang pertama. Jadi kita akan terus dorong supaya tindakan afirmasi itu menjadi agenda utama pada rekrutmen ini. Isinya apa saja sepenuhnya tadi disampaikan oleh Bapak Ibu. Yang tidak terselesaikan semua itu menjadi tindakan afirmasi kebijakan dari Panselnas. Terlebih-lebih dipegang sepenuhnya oleh pihak Kemendikbud supaya semuanya bisa dituntaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju kalau tindakan afirmasi sudah pernah dilakukan pada tahun 2021 misalnya, teman-teman yang sudah berstatus P diloloskan tanpa tes, kenapa tidak itu jadi rujukan juga, sudah ada presidennya kok.
gitu. Artinya sudah ada gitu. Kalau belum ada kan pasti masih berkelit lagi. Tapi faktanya 2021 tanpa tes bisa dijalankan itu kebijakan. Nah artinya nggak usah cari model kebijakan lagi, cukup merefer. Betul. Nah karena itu. Nah makanya Pak, makanya kita tuntut lagi aja. Karena jejaknya kan sudah ada gitu. Kira-kira nggak bisa mengelak lah karena sesuatu yang sudah pernah dilakukan kok. Kira-kira begitu. Nah yang ketiga adalah saya setuju Bapak Ibu sekalian saya hormati Pak Fikri, kita minta semua keputusan menyangkut soal rekrutmen pada tahun 2024 ini dituntaskan dulu. Menyelesaikan berbagai persoalan ini tadi, kita tuntut begitu kira-kira dalam sebuah forum tertentu nanti sebelum dijalankan. Jangan sampai sudah dijalankan tapi kita semuanya tidak tahu regulasi apa yang dipakai. Walaupun naga-naganya ini kan sudah kelihatan nih. Naga-naganya misalnya tetap akan mengtes walaupun sudah lolos passing grade misalnya. Itu kan yang terus kita dengar ya. Nah, itu kalau itu dilakukan lagi ya berarti menurut saya belum sesuai apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita minta kita duduk bersama sebelum rekrutmen dijalankan tahun 2024 dengan semangat semua yang menjadi persoalan diselesaikan di dalam regulasi yang akan dikeluarkan oleh pihak tim Panselnas. Setuju? Nah, kira-kira gitu. Walaupun nggak gampang ini, kata Mas Mujib tadi sama Pak Andreas. Tapi kita akan terus semangatnya adalah akan terus kita lakukan langkah-langkah itu. Yang terakhir, rekrutmen kita tahun 2024 memang naik. Jadi akhirnya tidak 1 juta, jadi lebih dari 1 juta, kurang lebih sekitar 1.170.000-an gitu. Karena yang sekarang terisi ini kan sudah 700 sekian, nanti akan ada rekrutmen hampir 400 sekian gitu. Saya termasuk yang setuju bahwa yang sudah lolos passing grade dibikin box tersendiri di luar rekrutmen yang lain. Nah, saya mendukung itu. Saya mendukung itu. Jadi ini termasuk yang saya sebut dengan tindakan afirmasi, gitu. Dan menurut saya harus. Kalau enggak pasti kejadiannya akan terlunta-lunta kembali, terulang lagi kira-kira gitu. Terima kasih Pak Fikri, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian pokoknya.